datang kami ucapkan kepada Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri Perindustrian beserta rombongan. Izinkan kami hantarkan dengan satu bait pantun, tinggi sungguh si burung terbang, hinggap di atas si batang kayu, kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Perindustrian beserta rombongan diucapkan selamat datang di Provinsi Kepri, Bumi Tanah Melayu. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam dan seluruh masyarakat Kepri ingin mengucapkan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Koordinator Perekonomian beserta seluruh jajaran Kemenko Perekonomian yang telah bekerja keras melakukan lompatan-lompatan signifikan, dan alhamdulillah hari ini kehadiran Pak Menko Perekonomian akan menyerahkan PP 67 dan PP 68 berkaitan dengan KEK Batam Aeroteknik dan KEK Digital Nongsa Point Marina. Pertama, puji syukur kita pandatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat ridho dan perkenannya kita dapat bertemu dalam acara penyerahan peraturan pemerintah nomor 68 tentang 67 mengenai kawasan ekonomi BAT. Terbang tinggi layang terkembang, menarik benang juga kita ulurkan. Indonesia maju dan berkembang, dari KEK BAT kita majukan. Hadirin yang saya hormati, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 67 yang menetapkan KEK Batam Aeroteknik dan PP nomor 68 tentang KEK Nongsa, dan kedua KEK tersebut berlokasi di Pulau Batam. Jadi kita tepuk tangan untuk Pulau Batam yang memperoleh 2 KEK. Tidak banyak provinsi yang dapat 2 KEK, tapi karena Pak Gubernurnya agresif, minta 4 lagi. Nah, penetapan kedua KEK tersebut sangat strategis, terutama mendukung kawasan Batam Bintan Karimun yang akan dikembangkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dan kawasan FTZ ini sedang dilakukan studi untuk finalisasi dan diharapkan mampu menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Dan targetnya seperti tadi sedang disiapkan dalam bentuk roadmap agar Batam menarik investasi. Itu bentuknya bukan jutaan dolar, tapi dengan adanya loncatan ini kami minta target Pak Gubernur dan Pak Wali selaku Kepala BP Batam, targetnya nambah 0,3 miliar dolar. Jadi ini adalah revitalisasi Batam Bintan Karimun. Batam Bintan Karimun adalah kawasan ekonomi awal yang dijadikan pembelajaran oleh Singapura dalam pengawasan kawasan yang diletakkan di China. Belajarnya dari sini. Dan sekarang mereka sudah menjadi di Shenzhen misalnya, kawasan ekonomi berbasis digital. Nah, tentu kita ingin meningkatkan kawasan Batam Bintan Karimun juga selain manufaktur, juga berbasis, kemarin disebut dalam rapat dengan Bapak Presiden, servisifikasi. Dan salah satu dari servisifikasi membandel manufaktur dan servis, salah satunya adalah di Batam Aeroteknik. Karena ini adalah di sektor jasanya, dan tentu kita berharapkan bahwa ini investasinya akan terus meningkat. Dan kalau di China, Shenzhen sudah menjadi digital economy base, dan dengan 2 simbol yaitu BAT PP nomor 67 tentang Batam Aeroteknik, yaitu servis dari manufaktur
industri pesawat. Yang berikut adalah sektor digital. Jadi dua sektor itu diharapkan menjadi backbone BBK untuk pengembangan ekonomi ke depan. Dan ini targetnya adalah loncatan, bukan linear saja. Nomor 67 dan 68 terkait dengan dua kawasan ekonomi sekaligus di Kepulauan Riau, satu Batam Aeroteknik dan yang kedua Nongsa Digital Park. Dengan kedua KIK ini, pemerintah berharap bahwa sejak hari ini, saya berharap bahwa memang ini langkah perubahan di Batam. Investasi yang biasanya juta dolar dengan dua KIK ini menjadi miliar dolar. Jadi seperti kawasan di Galang Batang itu sudah sekitar 1,2 bilion US dollar. Sehingga tentu di sini harus levelnya setara miliar dolar untuk dapat bisa diinvestasikan. Tadi Nongsa sudah menargetkan sekitar 1,1 dan pemerintah 1, berapa? 1,5 miliar dolar dan realisasinya sudah 300 juta yang sudah confirm, prospeknya sampai 1,5, dan kami minta ini ditingkatkan untuk menjadi 4 miliar US dollar. Dan demikian pula di Batam Aeroteknik untuk dilipat duakan, dan tentunya kami berharap bahwa dengan demikian kawasan di Batam, Bintan, Karimun ini bisa menjadi percontohan kawasan ekonomi di Indonesia. Ketua PP Batam, Pak Menperin, kemudian Tuan Rumah Pak Abidin dan Ibu Jen Sulian. Di sini melihat vaksinasi yang dilakukan oleh industri. Tadi sudah ke Batamindo dan Panbil, dan di sini dengan asosiasi Apindo, beberapa perusahaan, dan tadi disampaikan oleh Pak Gubernur targetnya 20.000 per hari. Dan targetnya adalah karena industri ini banyak mempunyai karyawan, pekerja, dan di Batam banyak industri, maka tentu industri ini didorong agar vaksinasi di Batam Bintan bisa dipercepat, dan targetnya pada bulan Juli 70% daripada penduduk.
pemerintah memberikan PP 67 dan 68 di kawasan ekonomi khusus Nongsa dan di Batam Aeroteknik, dan hari ini kita melihat di industri Satnusa di mana bisa menghasilkan smartphone sebesar 1,5 juta per bulan. Kunci dari ekonomi ini adalah terkait penanganan COVID, dan salah satu game changer-nya adalah vaksinasi. Oleh karena itu kami datang untuk melihat selain menyerahkan PP kawasan ekonomi khusus, tapi melihat realisasi daripada vaksinasi.